Shalom, selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita dan Alkitab kita masing-masing untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Tentunya kami juga siap untuk melakukan bagian firman-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GMI Tasik Tiberias yang saat ini ada di rumah kita masing-masing, bersyukur bahwa pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita melihat bagian firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya akan membacakannya bagi kita. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkanlah dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pagi hari ini di bawah satu tema dengan teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dalam hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa ini adalah hari Minggu, hari yang kelima kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya. Sudah sejauh manakah kita makin mengenal Kristus yang bangkit dan hidup itu serta mampu mempertanggungjawabkan iman kita sebagai manusia berdosa yang telah ditebusnya melalui kematiannya dan kebangkitannya. Hari ini kita merenungkan satu kisah seorang martir, yaitu Stefanus. Istilah martir berasal dari bahasa Yunani disebut marturia atau marturia yang artinya kesaksian. Martir adalah seorang yang bersaksi. Martir Kristus artinya seorang yang menjadi saksi Kristus. Setiap orang percaya harus punya mental martir. Bagaimana kepribadian dari seorang martir? Yang pertama, meyakini apa yang ia percayai. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dan yang kedua, hidup dari apa yang dia percayai. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dan yang ketiga, menyaksikan kepada orang lain apa yang dia percayai. Dan yang keempat, siap menghadapi apapun resiko yang akan ditemui. Ini bukan pilihan saudara, tetapi ini perintah Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Firman Tuhan dan tema hari ini sangat menarik saudara, untuk kita merenungkan bersama-sama. Bahwa tema jelas dikatakan teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dalam hidup. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Stefanus sangat teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dalam hidup? Tentu dalam dasar firman Tuhan, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6.
Demikian bunyi firman Tuhan melalui terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, firman Tuhan, Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata teguh dalam bagian tema kita hari ini menjelaskan dengan arti yaitu kukuh, kuat, kuat berpegang, tetap tidak berubah. Dalam terjemahan bahasa yang lain dikatakan, bahasa Inggris katakan firm, artinya tegas, kuat, dan unwavering, artinya teguh, tetap, tegas, dan pasti. Sedangkan mewartakan artinya menyampaikan warta, memberitahukan, mengabarkan. Selain kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang menjadi dasar untuk Stefanus teguh mewartakan Kristus sang jalan kebenaran dalam hidup, ada beberapa hal penting yang dapat kita perhatikan dan kita contohi dalam kehidupan Stefanus melalui firman Tuhan pada hari ini. Stefanus teguh mewartakan, tentu ada dasar yang meneguhkan dia. Dasar yang pertama, saudara, yaitu karena Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam ayat yang ke-55. Roh Kudus adalah salah satu sumber kehidupan orang Kristen ataupun orang percaya. Roh Kudus merupakan Allah sendiri yang berperan sebagai penolong, penasihat, dan pengendali diri. Salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah senantiasa memberitakan Injil. Hal ini memiliki satu tujuan, yaitu mempermuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Maka dari itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mementingkan Injil dan akan bersukacita untuk mengabarkan akan Injil itu di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, mengapa Stefanus dia begitu teguh untuk mewartakan akan kebenaran, yaitu Kristus sebagai jalan dan kebenaran dalam hidup. Kita lihat yang kedua, yaitu karena Stefanus meyakini atau mengimani bahwa Allah menyertai dia. Itu terdapat dalam ayat yang ke-56. Stefanus mengimani bahwa Allah akan menyertainya. Penyertaan Tuhanlah yang memang selalu dia janjikan dan berikan kepada kita. Sebagaimana pemazmur berseru dalam Mazmur pasal 31 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Melihat Yesus berdiri, Alkitab pada umumnya menerangkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita dapat bandingkan dalam Markus pasal 14 ayat 62 dan Lukas pasal 22 ayat 69. Namun di sini Yesus berdiri untuk menyambut orang syahidnya yang pertama. Stefanus telah mengakui Kristus di hadapan sesama umat manusia dan mempertahankan imannya. Kini Kristus Yesus sebagai penghormatan terhadap hambanya mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Bagi semua orang percaya setia yang menghampiri saat kematian, Juru Selamat berdiri untuk menerima saudara selaku juru syafaat dan pengantara. Dapat kita lihat dalam ayat perbandingan dalam Markus pasal 8 ayat 38 dan Lukas pasal 12 ayat yang ke-8 dan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Dan poin yang ketiga, mengapa Stefanus begitu teguh dalam mewartakan akan Kristus di dalam hidupnya? Yaitu karena ketaatannya kepada Allah. Ini bagian poin yang ketiga. Karena ketaatan Stefanus kepada Allah, Stefanus tetap dengan keteguhannya mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran dalam hidup. Untuk tetap dia menyampaikan sampai akhir hidupnya. Dengan tanpa rasa takut, melainkan dengan keberanian dan semangat yang luar biasa di hadapan para anggota mahkamah agama yang hendak membunuhnya. Ketaatan yang dilakukan Stefanus ada dua bagian terpenting yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, ia berdoa kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-59. Dan yang kedua, ia memberikan kata pengampunan
di ayat yang ke-60. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Stefanus melakukan suatu hal yang luar biasa. Ia telah memperlihatkan kesabaran dan ketaatannya dalam menghadapi penganiayaan dari para musuhnya. Di saat orang-orang berteriak marah sambil melempar sekian banyak batu kepadanya, ia tidak marah atau melawan. Sebaliknya Stefanus berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan bagi orang-orang yang sedang menganiayanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita adalah juga merupakan pribadi-pribadi yang akan berdiri menyaksikan akan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan dalam kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, seorang martir pasti akan berhadapan dengan peperangan rohani. Dan prinsip utama dari peperangan rohani, seorang prajurit Kristus adalah siap untuk kehilangan apa saja untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekristenan yang sejati. Kita tidak akan mendapatkan apa yang ada di tangan Yesus kalau kita tidak melepaskan apa yang ada di tangan kita. Di tangan Yesus jauh lebih banyak dari yang ada di tangan kita. Mari kita baca kembali dalam nas pembimbing dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan membacakannya untuk kita. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku akan mendapat hidupnya. Inilah prinsip martir, saudara. Stefanus rela kehilangan segalanya tanpa cemas dan khawatir karena ia percaya siapa yang ia saksikan di dalam hidupnya. Mari dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita menjadi jemaat yang selalu setia dan teguh dalam mewartakan atau memberitakan Kristus sang jalan kebenaran dalam hidup, yang akan menuntun kita untuk melewati akan segala pergumulan dan bahkan masa pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi pada saat ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dalam hidup ini melalui apapun dalam setiap profesi tentunya yang kita sampaikan di dalam hidup kita. Siapapun kita di hadapan Tuhan, wartakanlah selalu kebenaran tentang Kristus di dalam hidup saudara. Dan ingatlah selalu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Ada satu pujian yang saya ingat, dalam pujian ini dikatakan dalam Kidung Jemaat dalam nomor 341. Demikian pujiannya, saya akan menyanyikannya untuk kita. Mungkin juga Bapak Ibu di rumah kita bisa bersama-sama nyanyi dengan pujian ini. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar berbuahlah. Tuayan pun besar. Demikian pujian yang akan menguatkan kita. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Mari kita menjadi jemaat Gereja Misi Injili Indonesia yang senantiasa menyampaikan atau mewartakan akan Injil sampai Dia datang kedua kali menjemput kita yang setia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu yang menyaksikan akan perenungan firman Tuhan melalui tempat kediaman mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan rumah tangga
jemaat Tuhan, jemaat GMI Tasik Tiberias. Tuhan berkati setiap mereka yang sedang berupaya dan juga bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan tetap senantiasa menuntun kami dan juga memberkati akan hidup kami. Melalui bagian firman Tuhan kami belajar ya Bapa, bahwa kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan. Bukan jemaat-jemaat yang pasif dalam kehidupan kami, tetapi menjadi jemaat-jemaat yang aktif, yaitu mewartakan, mengabarkan akan kabar keselamatan ini, bahwa Yesus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, bahkan juga bagi mereka yang percaya kepadamu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus untuk firman-Mu, dan biarlah senantiasa kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Firman terangi jalan.